Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang pertama-tama rekan-rekan PCPM yang senantiasa kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan segala limpahan nikmat serta rahmatnya kita dapat dipertemukan, kita dapat bermuajah kembali dalam suatu majelis yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan, terhaturkan kepada Nabi besar suri toladan kita, junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kalinya duduknya saya di depan rekan-rekan, tujuannya yaitu untuk saling berbagi ilmu, ya, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, ya, mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran, ya. Rekan-rekan yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, di sini kami akan menyampaikan beberapa secuil ilmu, ya, secuil ilmu yang ya pernah saya baca dari salah satu kitab, ya. Kalau kitabnya itu judulnya saya lupa, pokoknya tentang akhir zaman, ya, tentang akhir zaman. Tapi saya nggak mau bicara tentang akhir zamannya, soalnya kalau bicara tentang akhir zaman itu bawaannya ngeri. Bahkan kalau kajian-kajian akhir zaman itu orang tua itu ya takut, kadang malah wah kajiannya akhir zaman gak sido mangkat karena wedi kiamat ceritanya kan ngeri. Nah, saya cerita di bagian happy endingnya aja, ya, happy endingnya itu tentang surga, ya, kita sedikit akan mengintip apa toh surga. Nah, tapi sebelum itu ada hal penting yang harus kita ketahui, ya, bahwasanya manusia, ya, itu yulatu alal fitrah, ya, mungkin sering ya mendengar manusia itu yulatu alal fitrah, ya, dilahirkan di atas fitrah, ya. Kalau fitrah, ya, fitrah ini itu apa, ya, fitrah itu apa? Mungkin sudah ada yang tahu fitrah niku napa, Pak Amin? Sudah definisi fitrah? Sudah pernah mendengar? Sudah. Susi. Ya, mungkin fitrah itu mau kita di pikiran kita itu suci, ya, suci bersih, ya. Tapi esensi, ya, dari fitrah yang sebenarnya, ya, itu fitrah itu memang berasal dari kata sifat, ya, asal, ya, asal atau bakat, ya, pembawaan atau perasaan keagamaan, ya, yang atau dapat diartikan sebagai sifat yang menciptakan, ya, menciptakan, membuat dan mengadakan. Nah, intinya fitrah itu cakupan atau lingkupnya itu seperti itu, ya. Maka pada hakikatnya, ya, fitrah sebagai manusia yaitu mempunyai sifat suci, ya, sifat suci dengan akal nalurinya tersebut, ya, ia secara terbuka menerima kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara suci, ya, suci, ya, itu dan terbuka, suci dan terbuka menerima kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebuah hadis itu yang, ya, yulatu al fitrah, terus fa'abawahu
yu yuhadiani atau ya itulah ya. Saya lupa teks hadisnya ya. Jadi intinya yang membuat dia Nasrani, yang membuat dia Yahudi, Majusi, yaitu bapak-bapak mereka. Maka tak heran jika Nabi siapa? Yakub atau siapa itu yang di dalam surat Al-Baqarah itu ya berwasiat pada anaknya, setelah ini siapa yang kamu sembah ya. Maka anak-anaknya pun menjawab Tuhannya bapak kami, yaitu Ibrahim ya. Ibrahim. Nah, kembali ke tadi tentang fitrah tadi ya. Fitrah itu intinya itu secara suci dan terbuka menerima kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya itu. Jadi manusia itu dilahirkan atas fitrah. Kemudian ada secara keterkaitannya antara fitrah dan hakikat manusia sebagai khalifatun fil ard ya, pemimpin di muka bumi ini ya, pemimpin di muka bumi ini. Maka tujuannya adalah kalau tadi tentang sifat menciptakan, membuat ya, itu korelasinya yaitu adalah terciptanya seorang muslim ya, muslim yang terdidik dengan potensi yang dimiliki ya, dibangun atas dasar akidah ya, akidah sehingga ya menghasilkan manusia yang cerdas ya secara intelektual, baik secara intelektual ataupun moral ya. Maka fitrah dan khalifah. Nah, fitrah dan khalifah. Nah, tujuannya apa? Allah itu menciptakan itu ya. Tadi kan saya sudah membahas tentang surga ya, ingin membahas tentang surga. Nah, jadi kalau bicara tentang surga tapi kita tidak tahu hakikat manusia secara fitrah dan khalifatun fil ard, yaitu tidak bisa. Nah, maka dari itu tujuan akhir kita itu memang untuk kembali lagi ke surga. Maka Allah mengatakan bahwa Jannatu adninil lati wa'adar rahmanu ibadahu bil ghaib innahu kana wa'duhu ma'tiya la yasma'una fiha lagwan illa salama walahum fiha rizquhum bukrataw wa ashiya tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiya. Jadi nurisu ya, diwariskan. Ini kalau di dalam ilmu nahwu shorof ya, ini fi'il majhul ya. Jadi ini nanti sifatnya berkelanjutan ya, berkelanjutan. Ya, maka kita sebagai pewaris ya, tujuannya Allah menciptakan kita di bumi sebagai pemimpin yang nanti akan mewarisi surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang akan mewarisi surganya Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala ya, setelah surga ya, surga itu diciptakan. Surga itu makhluknya Allah ya. Nanti juga ada tingkatan dan lain sebagainya ya. Jadi di dalam surga ya, itu ada orang-orang yang pertama masuk surga ya. Ada orang-orang yang pertama masuk surga. Kira-kira siapa yang pertama kali masuk surga? Sinten Pak Pinggir? Yang pertama kali masuk surga? Wah, bener. Yang pertama itu mesti Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad. Hadis sahih ya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, Rasulullah bersabda,
saya adalah manusia pertama yang akan mengetuk pintu surga. Ya, lalu Abu Hurairah yang menuturkan bahwa Rasulullah SAW itu bersabda juga, yang mana Jibril waktu itu mendatangiku, lalu memperlihatkan kepadaku pintu surga yang akan dimasuki umatku. Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, saya ingin bersamamu sehingga bisa melihatnya. Lalu beliau menjawab, kamu wahai Abu Bakar adalah orang yang pertama masuk surga di antara umatku. Nah, sedikit kita berpikir, ini suatu keistimewaan atau bukan keagungan, tapi memang keistimewaan gitu. Keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Umat yang terakhir itu kan umatnya Nabi Muhammad. Tapi kok yang pertama kali mengetuk pintu surga kok umatnya Nabi Muhammad? Padahal umat terakhir, tapi masuk surganya duluan. Nah, umat terakhir masuk surganya duluan. Nah, ini sesuatu yang istimewa. Nah, maka dari itu surga ya itu memang diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat terakhir, yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau di surga ya, bicara tentang warisan surga ya. Biasanya kalau warisan-warisan, misalkan warisan harta ya, kenapa para ulama itu membuat ilmu faraid atau ilmu waris. Nah, tujuan dibuatnya ilmu waris ya. Salah satunya atau intinya dari dibuatnya ilmu waris tadi yaitu adalah untuk melanjutkan ya, untuk memanfaatkan lagi apa yang telah ditinggalkan orang sebelumnya ya. Jadi pemanfaatan ya, lebih ke pemanfaatan ya. Jadi ketika fungsi ketika orang meninggal ya, warisan ya diwariskan ke anak, saudara atau ke anaknya atau istrinya ya. Itu fungsinya untuk meneruskan kemanfaatan harta ya. Intinya itu untuk meneruskan kemanfaatan harta. Jadi orang mati itu meninggalkan warisan ya. Kalau orang itu mewariskan ke tangan yang tepat, yaitu nanti jadi ladang atau amal jariyah ya. Kadang kan masih sering kita temui antar saudara berkelahi, antar saudara bertengkar ya. Saling bahkan sampai ada yang merenggut nyawa karena warisan. Nah, tapi Allah beda, mensifati surga itu dia sebagai warisan yang kekal, la yasma'una fiha laghwan illa salama. Ya, jadi tidak ada kata-kata iri dengki, ya, tidak ada keiri dengkian. Ya. Yang mana yang terdengar di surga itu hanya ucapan salamun alaikum, ya, bima sobartum, ya, ucapan para malaikat. Ya. Keselamatan bagi kalian, yang mana kalian itu bisa bersabar ketika di dunia. Ya, bersabar apa? Yaitu bersabar menahan hawa nafsu. Nah, maka ada ya orang-orang yang masuk surganya itu tanpa hisab. Ya, orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Yang pertama itu orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, ialah mereka yang mencapai tingkatan tertinggi dalam ketakwaan dan amal soleh setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak dihisab, tidak ditimbang, dan tidak diberikan catatan amal kecuali hanya lembaran yang tertulis kebebasan dari Allah dan Rasul-Nya. Ya. Jadi di surga bebas, ya. Bebas. Bebas apa? Bebas dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Kemudian
ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau bersabda, saya diberikan keutamaan berupa 70.000 orang dari umatku yang akan masuk surga tanpa hisab. Wajah-wajah mereka bagaikan bulan purnama dan hati mereka seperti hati seorang laki-laki. Kemudian aku meminta tambahan kepada Robku, maka dia pun menambah kepadaku setiap satu dari mereka membawa 70.000 orang. Nah, yang artinya apa? Ya, ini kan kita tadi bicara tentang orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Nah, katanya di sini yang masuk surga tanpa hisab itu 70.000 orang saja, berarti limited. Nah, enggak ya. Di kalimat selanjutnya, ya, Rasulullah bersabda, kemudian aku meminta tambahan kepada Robku. Ya, 70.000 orang saja itu kurang ya Allah. Mbok ditambah ya, supaya ditambah. Ya maka ya dia Allah Subhanahu wa taala menambah kepadaku setiap satu dari mereka membawa 70.000 orang. Nah, jadi istilahnya ya, narik orang supaya ikut ke surga. Ya, narik orang supaya ikut ke surga. Alhamdulillah ya, di PCPM ya, Pemuda Muhammadiyah Masaran ini ada satu majelis rutin yang itu selalu membicarakan ataupun mempelajari tentang agama. Ya. Nah ini insya Allah nanti siapa tahu dari sekian ini ya ada yang mendapat ya singkatnya itu syafaat, ya. Singkatnya itu syafaat dan akhirnya nanti bisa membawa temannya yang lain. Ya karena kenapa? Ya sesuai hadis ini tadi. Jadi ada orang-orang yang diajak. Ya, jadi sebenarnya hadis ini kalau dimaknai secara tekstual itu ya kurang tepat. Ya padahal arti yang sesungguhnya adalah semua orang itu berhak mengajak temannya yang dikala waktu di dunia itu mereka ajak kebaikan. Ya, ajak ke kebaikan. Jadi alhamdulillah yang ajak-ajak pengajian ini pahalanya ngalir terus ya. Ngajak pengajian ya. Jadi yang ngajak-ngajak pengajian ini biasanya amal jariahnya paling banyak ya. Nah, kemudian yang selanjutnya dilanjutkan dengan 3 kelompok pertama yang masuk surga. Ya, 3 kelompok pertama yang masuk surga. Rasulullah SAW ya, pernah bersabda ya, di dalam hadis riwayat Ahmad yang diriwayatkan juga oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi, ditunjukkan kepadaku 3 kelompok pertama yang akan masuk surga, yaitu orang yang mati syahid, orang yang menjaga kehormatannya, dan hamba sahaya yang bagus ibadahnya karena Allah dan menasihati majikannya. Ya, intinya yang pertama adalah orang yang mati syahid. Ya, sekarang kalau mau perang beneran ya gimana? Hukum jihad. Kalau hukum yang dari Suriah atau yang dari negara-negara konflik terus kita bawa ke sini, ya itu kurang sinkron. Kecuali kalau kita ikut ke sana, nah itu baru. Ya, jadi orang-orang yang melakukan tindak kekerasan atas nama jihad itu kalau di Indonesia ya kurang tepat. Ya, kurang tepat. Terus kemudian orang yang menjaga kehormatannya. Yang menjaga kehormatannya itu ya tidak hanya dirinya sendiri, ya, tapi juga orang lain. Bahkan di dalam kitab Tarbiyah Jihadiyah yang dikarang oleh beliau Syekh Abdullah Azam, ya,
bukunya jilid 1 sampai 12. Itu beliau itu unik dalam melatih murid-muridnya untuk selalu menjaga kehormatan, entah itu dirinya sendiri atau rekannya. Maka beliau pun berkata bahwasanya, loh, mengejek ini termasuk dosa yang besar. Loh, kenapa kok mengejek atau istilahnya manggil bukan namanya atau merendahkan dengan menyebut sesuatu yang tidak baik? Loh, kenapa? Yaitu termasuk nama itu kan sebuah kehormatan, doa, sesuatu yang baik. Ya, maka saya juga bilang ke santri-santri saya juga katakan ke santri-santri saya, loh, antum kalau ngejek temennya itu termasuk dosa besar, karena itu kehormatan teman antum. Nah, kehormatan teman antum, ketika antum mengejek itu termasuk dosa besar, berarti antum telah menghalalkan kehormatan ya teman antum. Ini dari hal-hal yang kecil, ya, hal yang kecil. Kemudian, dan hamba saya yang bagus ibadahnya kepada Allah dan menasihati majikan. Kalau sekarang nggak ada hamba, ya kita sesuaikan ya orang-orang yang bagus ibadahnya. Ya, kemudian ada tentang pintu-pintu surga. Ya. Maka di sini para ulama ya telah memperinci pintu-pintu surga. Ya, itu dalam kitab Al-Muwatta. Ya, kitab Al-Muwatta itu kitabnya Imam Malik, terus dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, mana dari Abu Hurairah ya, yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menginfakkan harta dengan berpasang-pasangan di jalan Allah, maka ia akan dipanggil dari pintu-pintu sedekah. Dan barang siapa yang termasuk ahli sholat, ya akan dipanggil dari pintu sholat. Terus barang siapa yang termasuk ahli jihad, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Barang siapa yang termasuk ahli puasa, akan dipanggil dari pintu royan. Dan barang siapa yang termasuk ahli sedekah, maka akan dipanggil dari pintu sedekah. Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, orang yang dipanggil dari pintu-pintu tersebut tidak akan khawatir apakah ada orang yang akan dipanggil dari semua pintu tersebut. Maka Nabi menjawab, ya benar ada, dan itu saya harap engkaulah orangnya, wahai Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu ahli segala bidang amal. Nah, loh, berarti harus dengan amalan-amalan ini saja, no? Ya tidak, ya. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang muslim itu harus mempunyai amal khusus, ya, istilahnya amal khusus, nah, spesial. Ya, spesialnya apa? Meskipun itu ringan, nggak masalah. Ya, yang penting itu misalkan menjaga wudhu, ataupun yang paling sederhana yang sekarang itu hilang ya di dalam masyarakat Muslim, itu adalah mengucap salam ketika bertemu. Ya, mungkin ini gak kenal, yang apa salam malah dari wong sok kenal. Ya, seperti itu ya. Jadi sebenarnya mengucapkan salam ya. Jadi saya pernah baca salah satu hadis yang mana hari akhir itu semakin dekat ketika orang-orang muslim itu sudah mulai kehilangan suatu kebiasaan, yaitu kebiasaan mengucap salam sesama muslim. Assalamualaikum, ya. Assalamualaikum warahmatullahi, itu kan termasuk salah satu kebiasaan yang artinya mendoakan keselamatan, yang mana doa itu akan kembali kepada dirinya sendiri, ya. Dan ini ada beberapa nama-nama surga, tapi kita skip saja, ya. Kita skip saja. Yang intinya tausiah pada kesempatan kali ini adalah bagaimana kita menempatkan diri sebagai manusia yang mendapatkan fitrah dan manusia yang
menyandang sebagai khalifatun fil ard, ya. Kemudian tujuan kita adalah surga itu tadi. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ingkar dalam janjinya. Ya, pasti semua itu akan terjadi. Inna wa'dallahi haqqo. Sungguhnya janji-janji Allah itu pasti benar adanya. Maka kita sebagai muslim yaitu harus ada keyakinan, ya, keyakinan yang kuat, ya, tentang apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentang nama-nama surga. Yang pertama adalah surga Firdaus, ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 107 sampai 108. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin berpindah daripadanya. Yang artinya kenikmatannya itu begitu luar biasa. Kemudian nama surga yang kedua yaitu surga Aden, ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan mengenai surga Aden itu sebanyak 12 kali, ya, surga Aden sebanyak 12 kali. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang itu sifatnya pengulangan, seperti kisah Nabi Musa alaihi salam dengan Fir'aun. Ya, tentunya Allah mengisyaratkan bahwa ketika semakin banyak ayat-ayat yang diulang, maka Allah ingin, ya, umat muslim itu mentadaburi, ya, lebih mentadaburi lagi, ya. Maka Allah berfirman di dalam Quran surat Shad ayat 49 sampai 54, dan sesungguhnya bagi orang-orang, ya, yang mereka, ya, beramal soleh akan disediakan tempat kembali yang baik, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Ya, di dalamnya telah disediakan dipan-dipan, lemari-lemari, ya, yang meminta buah-buahan yang banyak dan minuman ketika di surga. Yang pertama tadi surga Firdaus, yang kedua surga Aden, yang ketiga yaitu surga Khuldi. Ya, Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Furqan, ya, katakanlah yang demikian itu kabar yang baik, yaitu berupa janji Allah memberikan orang-orang muslim itu surga khuldi, ya, surga khuldi. Kemudian surga yang keempat atau nama surga yang terakhir yaitu Jannatul Ma'wa, ya. Allah berfirman di dalam Quran surat An-Najm ayat 13 sampai 16. Nah, ini disepakati para ulama itu tentang nama surga itu 4 tadi, ya, 4 tadi itu mengacu kepada Al-Quran. Tentunya di surga itu yang banyak itu pintunya, bukan namanya, ya. Kalau masing-masing memang ada tingkatan-tingkatan, ya, tingkatan-tingkatan di surga. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, walikulli ummatin, ya, dan di setiap umatku, ya, darajat itu kami berikan derajat kepada mereka, ya, derajat kepada mereka, yaitu berupa surga, yang mana surga itu ditentukan sesuai, ya, dengan amalan-amalan mereka ketika di dunia. Ya, maka ketika ada orang bertanya apakah surga itu mempunyai tingkatan? Ya, surga itu mempunyai tingkatan sesuai dengan sesuai dengan amalan-amalan baik mereka. Maka ketika di dunia, marilah kita senantiasa menggunakan kesempatan, ya, yang Allah berikan ini untuk beristiqomah, selalu beramal soleh dan mengajak orang-orang di sekitar kita. Rekan-rekan yang kami
muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini ada beberapa definisi yang diberikan oleh ulama, ya, mengenai kriteria para pemilik derajat tertinggi di surga. Ya. Yang pertama yaitu jelas, yaitu para syuhada atau orang-orang yang senantiasa berjihad di jalan Allah. Ya. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, syuhada yang paling utama ialah orang-orang yang jika berada di barisan peperangan tidak memalingkan wajah-wajah mereka hingga terbunuh. Ya. Jadi orang ketika menghadapi perang, ketika sudah menghadapi musuh, itu haram hukumnya untuk memalingkan wajah. Memalingkan wajah itu artinya mundur, nyerah, ya, nggak boleh. Ya, kenapa? Ya, sama saja dia ini tidak percaya janjinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika orang itu mundur dari peperangan, dia hanya akan memberikan kehinaan bagi umat muslim. Nah, kenapa kok memberikan kehinaan? Ya, jadi Rasulullah SAW itu sebelum melakukan jihad, ya, menyiapkan pasukannya dengan i'dad, ya, menyiapkan pasukannya dengan i'dad. Nah, yang mana i'dad ini merupakan latihan secara rohani dan fisik, ya. Jadi tidak sembarang orang itu langsung jihad ke medan perang, ya, tiba-tiba bawa celurit, bawa pistol, nggak bisa, ya. Jadi salah satu kewajiban yang terlupakan, ya, sebelum jihad itu adalah i'dad, ya. Lah kita aja kadang ngaji, yang baca Quran itu paling betah maksimal katakanlah setengah jam. Ya, padahal seorang syuhada, seorang mujahid itu mereka juga betah berlama-lama dengan Al-Quran. Ya, itu termasuk i'dad dari rohani. Ya, kemudian i'dad secara fisik. Ya, latihan nembak, memanah, berenang, ya, berkuda, ya, ataupun yang lainnya. Ya, maka tidak sembarang, ya. Maka ada sebuah kriteria, ya, orang yang boleh melakukan jihad. Maka dulu Rasulullah SAW ketika mengajak para sahabat itu berjihad, ya, yaitu harus memenuhi, ya, dua standar ini secara rohani dan fisik. Ya, mungkin ketika rohaninya bagus tapi fisiknya tidak, ya Rasulullah tidak akan mengikutkan, karena itu nanti akan menjadi resiko, ya, resiko. Ya. Kemudian ketika orang-orang pintar, ya, orang-orang yang thalabul ilmi, ya, mereka pengen ikut jihad semua, ya, ingin ikut jihad semua, ya, maka Rasulullah SAW memerintahkan mereka, yang mana itu di dalam Quran surat At-Taubah, ya, kurang lebih kalau nggak salah Quran surat At-Taubah, ya. Mereka wa ta'ifatum minhum liyatafaqahu fiddin wa liyunzaru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Jadi sebagian orang-orang, ya, tidak semua ikut jihad. Ada yang ikut, mereka itu khusus untuk thalabul ilmi, supaya apa? Ada kelanjutan pewaris ilmu, ya, pewaris ilmu. Kemudian setelah para syuhada, ya, tentunya dengan kriteria yang saya sebutkan tadi, yang kedua adalah kafil, yaitu orang yang memelihara anak yatim, ya, orang yang memelihara anak yatim. Kita sering mendengar hadisnya bahwasanya pemelihara anak yatim, baik yang merupakan keluarga dan kerabatnya atau selain keluarga dan kerabatnya, aku dan dia di surga sedekat ini. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah, ya, berarti berdekatan.
ya, memelihara anak yatim. Nah ini kadang ada kapan sih usia yatim itu? Ya, yatim itu kapan ya? Kadang ada pertanyaan seperti itu. Ya, saya pernah membaca itu kalau umur yatim, ya anak bisa dikatakan yatim itu ya umur masih kecil, ya masih kecil sebelum dia menginjak balik, ya menginjak usia balik. Ya, ketika sudah balik ya mungkin kalau di Indonesia ada yang balik tapi belum bisa mencukupi untuk kebutuhan dirinya sendiri. Nah nanti itu ada kriteria lagi, ya bukan memelihara anak yatim, tapi menyantuni ya, orang yang kurang mampu. Ya. Jadi anak yatim itu ya umurannya dari kecil sampai nanti dia akil balik. Ya kalau sudah balik kita tetap menyantuni, ya berarti nanti itu hitungannya termasuk menyantuni orang yang kurang mampu. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga yaitu penyantun para janda dan orang miskin. Ya. Janda, ya. Para janda, abu janda. Para janda dan orang miskin. Nah tapi bentar, jangan langsung berarti itu juanda langsung dia satu. Ya, mainnya nggak gitu. Jadi dulu kenapa kok Rasulullah menyebutkan para penyantun janda? Yaitu mereka para janda itu kan kebanyakan suaminya itu adalah orang-orang yang ikut jihad. Ya, suaminya itu kebanyakan orang-orang yang ikut jihad. Maka ketika suaminya yang tidak bisa memberikan kecukupan atau memberikan ma'isyah bagi istrinya, ya harus disantuni. Ya, menyantuninya bagaimana? Ya ada yang dengan cara menikahi. Ya, itu tentunya janda-janda yang ditinggal janda. Kalau janda-janda sekarang katanya janda itu lebih menggoda. Kalau janda-janda sekarang lebih menggoda ya wallahu a'lam. Yang kurang tahu. Ya, kemudian yang terakhir adalah hafizul Quran dan orang yang mengamalkannya. Hafizul Quran yaitu orang-orang yang menghafalkan Al-Quran dan mengamalkan isinya. Maka Abdullah bin Umar mengabarkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaki warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka inda akhirih ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada penghafal Al-Qur'an, bacalah dengan tartil seperti kamu membacanya di dunia karena kedudukanmu berada di akhir ayat yang kamu baca. Ya, jadi mungkin orang-orang yang menghafal Quran ya tentunya di sini para ulama menyebutkan spesifiknya, yaitu yang memang hafal beneran, ya dzobton taman, ya dobit, ya, dobit sempurna dan mengamalkannya. Ya, kenapa dikatakan dia itu sebagai pewaris surga yang tinggi? Ya karena dia orang yang menjaga kalamullah ya, dan menjadi pewaris juga. Dan juga menjadi pewaris. Maka Allah tempatkan juga di tempat yang istimewa. Itu tadi tentang orang-orang yang paling tinggi tempatnya di surga. Nah, tergantung kita mau dari keempat tadi mau ngambil yang mana. Nah, kalau yang pertama ya mungkin ya bagaimana ya bisa dengan cara lain ya. Terus yang kedua memelihara anak yatim. Nah ini bisa sekali. Kalau di organisasi Muhammadiyah itu ada yang namanya panti asuhan Muhammadiyah sih. Itu bagus. Nah lewat situ memelihara anak yatim berapapun yang kita miliki nggak masalah. Kita pelihara anak yatim. Ya atau dari
cara yang ketiga yaitu penyantun para janda dan orang miskin. Tapi ya kalau jandanya mungkin skip dulu. Yang paling janda janda kembang beda cerita ini. Kalau janda kembang ini beda. Mungkin bisa jalur orang-orang miskin tadi. Mungkin itu ya. Ya mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan. Cukup nih Ustaz Agus ya. Mohon maaf mungkin tidak bisa terlalu lama, terlalu panjang ya. Bila ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nahtatim bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.